Jadi semua amal manusia ketika sudah meninggal terputus kecuali 3 orang. Ini akan terus amalnya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para sahabat-sahabat Ansor yang saya muliakan, mari pertemuan malam hari ini kita awali dengan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wali marwatillah wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jamil amja'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin. Insyaallah qadir jilani kitab sabah. Syekhina wa murabi rahina husanila mu'ali fi hadal kitab tangkul qaul. Syekh Nawawi Al-Bandani Al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Al-babu sabi'u wa thalathuna fi fadilati dzikril mauti. Bab yang nomor 37 tentang fadilah ingat maut, ingat mati. Nah, ini fadilah bab eling pati. Qala al-Ghazali an-nasu imamun hamikun au ta'ibun wa imam mubtadi'un au arifun. Imam Ghazali dawuh manusia ada kalanya yang kasemsem. Kesemsem niku nggih kepati-pati, sangat merindukan, munhamik, orang yang sangat merindukan. Autaibun, atau orang yang kembali kepada Allah, bertobat. Wa imma mubtadi'un au arifun, atau ada kalanya orang yang menjadi permulaan. Dia baru merangkak mengetahui sesuatu ataupun bisa menikmati sesuatu. Mubtadi. Au arifun, atau orang yang sudah ma'rifat billah, mengetahui tentang apa dan sesuatu. Nah, amal munhamiku fala yudhkaru al-mauta fala yadhkurul mauta. Orang yang kasemsem tadi itu disebutkan yang terlena dengan sesuatu, maka tentunya tidak akan ingat dengan apa yang dinamakan maut. Wong sing kayak seneng perkara, kasemsem marang suwijine perkara niku mboten bakal eling mati. Wa in dzakarahu fayadkuruhu litaksifi. Ketika orang tersebut ingat mati, maka fayadkuruhu litaksif, maka tentunya akan merasa susah karena dia khawatir
akan kehidupan yang baru dia jalani, yang baru dinikmatinya, sehingga tentunya akan merasa kesusahan ala dunyahu untuk meninggalkan dunianya. Nah, wa istahilu bimadmatihi, dan tentunya akan terus menerus dia akan mencacat apa yang dinamakan mati tersebut. Wa hadhihi ajidu dzikrul maut minallahi bu'dan, sehingga ingat mati ini dari Allah merasa bu'dan, jauh sekali. Nah, wa mata taib, orang yang bertobat, fa innahu yuksaru min dzikril maut, maka dia tentunya akan banyak ingat atas kematiannya. Ini yang taubat. Liyam ba'isa bihi min qalbihi al-khawfu wal khasyah, sehingga orang tersebut akan bangkit, hatinya akan selalu merasa khawatir, takut. Fayafi bitamami taubah, kemudian dia selalu akan menyempurnakan tobatnya. Seperti itu. Ini orang yang dalam keadaan bertobat. Artinya akan merasa kurang dalam tobatnya, sehingga kematian ini belum siap dia jalani. Qabla tamami taubah, sebelum menyempurnakan tobatnya. Nah, ini orang yang taib, orang yang kembali kepada Allah ataupun bertobat atas Allah. Dan seterusnya, keterangannya banyak di sini disebutkan atas perbedaan daripada orang yang munhamik, kemudian mubtadi yang mengawali, orang yang taib ataupun orang yang arif. Waqala alaihi salam, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, al mautu jisrun atau jisrun. Al mautu mati iku jisrun, buta. Yusalu al habiba, yusalu kang nekaaken apa jisrun al habiba ing kekasih, al mu'mina sidqan wal muslimah haqqan, kekasih berupa orang mukmin mendatangkan ilal habibi marang habib, yaitu Allah adat yang dicintainya. Al habib ilal habib bahwa Allah. Jadi mati merupakan jisrun, kebutaan yang bisa mendatangkan seorang yang mencintai pada orang yang dicintainya. Seperti itu. Jadi ketika kita ini cinta terhadap Allah dan sudah siap tentunya ketika bertemu Allah, maka kematian ini menjadi satu hal yang dia rindukan.
Tapi kan nggih jarang banget saya niki kok wong merindukan mati niku nek kira-kira nek sangune kurang cukup kan nggih ada faktor lain tentunya. Pengen mati merindukan mati nek kok sangu ngamali urung cukup pasti ada sesuatu yang lain. Mbah bosen urip nggih. Kakean keputusasaan itu paling banyak terjadi hingga putus asa hidup karena merasa hidup ternyata susah, ternyata berat. Nah, ini baru dia merindukan mati. Tapi yang dimaksud di sini, kalau menurut orang yang sudah cukup amal ibadahnya, merasa yakin dengan amal yang nanti akan dibawa sangu sowan, maka kematian merupakan satu keinginan. Karena ada makalah yang mengatakan al mautu nikmah, mati merupakan kenikmatan. Bagi siapa? Bagi orang yang tentunya sudah siap dalam segala amaliyahnya, sudah merasa cukup. Karena maut, kematian merupakan kenikmatan. Artinya kematian ini akan menjemput nikmat. Dan seperti itu. Jadi matinya ini akan menjemput kenikmatan yang hakiki nantinya. Karena kenikmatan dunia semu. Hanya sementara. Yang hakiki adalah kenikmatan di akhirat. Di surga tentunya. Ini yang membedakan tentang orang yang sudah beramal secara cukup atau bisa dikatakan derajatnya sudah tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang sifatnya orang awam tentunya belum siap untuk menghadapi kematian karena merasa belum banyak amal baiknya. Apakah jelek seperti itu? Nggih boten elek. Merasa belum cukup ini ora elek. Dalam catatan ketika kita terus meningkatkan apa yang menjadi kekurangan dalam amal kita, ibadah kita, ini bagus. Tapi nek merasa kurang, merasa belum cukup amalnya, tapi tidak meningkatkan, yaitu satu kejelekan, tidak seperti itu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam al mautu arba'un. Nabi juga ngendikan mati ada 4 kriteria, 4 jenis lah. Mautul ulama'i wa mautul aghniyai wa mautul fuqara'i wa mautul umara'i. Rupane matine wong alim. Wa mautul aghniyai nomor loro matine wong-wong sugih. Wa mautul fuqara'i nomor 3 matine wong-wong fakir. Wa mautul umara'i nomor 4 matine wong pemimpin. Umara itu pejabat pemimpin. Wa mautul ulama'i mengko matine ulama iku sulbatun ingkisarun. Sulatun nggih. Sulatun niku ingkisarun artine nelongso, ingkisar, terpecah, fiddin, merasa ingkisaru fiddin, nelongso terpecah di agamanya. Ada juga mengatakan fitnatun, merupakan fitnah. Wa matul aghniyai hasratun. Wa matul aghniyai matine wong-wong sugih iku hasratun nelongso. Asyadul huzni. Perbedaan hasrah ini adalah asyadul huzni. Yaitu sangat merasa kesusahan. Itu hasrah.
sangat merasa susah sekali. Ala syai'i al-ghaib, akan sesuatu yang belum kelihatan. Iki ahniya. Mati ini wong sugih niku ndadekake hasrah, lebih-lebih ketika wong sugih sing luman lah niki. Ana wong sugih nang daerah nggen ki Mbak sak kampung no. Dheweke derajat luman. Nggih. Ngerten. Dengeran lah nggih. Kok mati. Ini masyarakat ngelongso, duh kelangan. Dhewe sugih sok antum-antum, sok sedekah kenceng dan seterusnya. Nah, ketika ditinggal orang yang kaya, maka bisa jadi masyarakat merasa hasrah, ngelongso. Ini nek sugih sing luman. Tapi nek sugih kok ora luman, wis sugih kok pelit lah niki beda meneh ceritane. Kan ngoten niku. Mula wong sugih niku rata-rata malah jereh. Wong sugih niku jereh rata-rata. Beda nek wong fakir niku kendel-kendel. Wong sugih niku jereh, buktine omah dipageri dewan kok. Wong sugih niku omah dipageri kan jereh karo wong. Terus wong sugih niku nek didayoi ya merasa jenak. Ya karena mungkin kesibukannya banyak khawatir aja. Tapi nek wong melarat fakir niku enak. Ditolani, jai ngobrol niku ya betah suwe. Lha apa sing dikuatirke dan apa yang menjadi kesibukannya kan rapate ana. Justru malah seneng nek golek kanca akeh niku nek wong fakir. Wong sugih niku jereh, nek wong fakir niku rata-rata do kendel. Sehingga ya banyak faktor lah. Jereh mungkin ya karena kuat dirisoi bondone, diutangi barang ngoten niku. Luwe-luwe nek dirampok barang nang mesti jereh. Nah, maka orang kaya ketika dia ini syakhok, ya, ahliya yang syakhok, lah ini pasti akan dicintai oleh masyarakatnya. Tapi sebaliknya, ahliya dan bakhil tentu akan disengit oleh masyarakatnya. Kadang-kadang jero ana wong arek ngrusoi ngono wae, tanggane malah ngejok-joki. Ada orang nyolong, mumpung ora ono ki Pak, rampunge dinteki sisan. Nek kurang tinggi sih aku omah ono. Tak jikoke meneh dan seterusnya. Nah ini resikonya. Maka kita berharap ya kecukupan di dunia, tapi yang sakhok, sehingga akan dicintai. Bukan hanya manusia yang mencintai. Semua makhluk akan cinta kepada orang yang kecukupan tapi dia sakhok. Para malaikat pun akan mencintainya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ini yang paling utama. Nah, ini banyak ketika kita ngomong tentang perbedaan fuqara dan ahliya. Ini sangat menonjol dan banyak perbedaannya. Mungkin di lain waktu lah. Wa matul ahniya hasratun, wa matul fuqara'i utai matine wong-wong fakir iku rohah, ngasuh, istirahat. Kenapa dikatakan seperti itu? Nabi dawuh, orang fakir ini kan rekoso nang donyane. Kayak mangan wae kadang rekoso. Belum nanti kebutuhan yang lain. Rek madake karo tanggane kadang-kadang kerepotan. Kan langsung hatinya merasa tertekan. Wis fakir, anake akeh, kebutuhane warna-warna, ya kan? Maka seperti tadi itu, fakir nek ora sabar kadang-kadang malah kepingin golek mati. Nah, maka rohah menjadi istirahat karena kecapean dia hidup, ya, merasa capek, merasa
banyak susahnya, sehingga ketika diputus rohnya, maka rohah kan, istirahat, lepas semuanya. Urusan susu kok tinggal ora dipikir, mati kok. Kayak orang punya tanggung jawab lagi, sudah mati kan, seperti itu. Wa matul umara'i fitnatun. Utawi matine umara, para pejabat memimpin iku fitnatun, fitnah. Fitnah niku ya bahaya. Ya bisa tadi apa namanya? Fitnah atau cobaan lah ya, cobaan. Karena dalam lafaz yang lain adalah nakbah, musibah. Nakbah itu maksudnya musibah. Matinya umara merupakan musibah. Ingkisarun. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, inna auliya Allahi la yamutuna wa innama yang takilna min darin ila darin ukhra. Inna auliya Allah sak temene pira-pira kekasih Gusti Allah iku la yamutuna ora padha seda sapa auliya Allah wa innama yang takiluna lan tetapine atau angin pestine pindah sapane auliya Allah min darin marang omah atau daerah desa ila darin marang desa kang weneh atau daerah kang weneh ukra kang weneh lah. Sebenarnya matinya orang alim, matinya para walinya Allah ini merupakan yang takilna min darin ila darin ukhra, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari dunia ke alam barzah. Perpindahan hanya sebatas perpindahan. Artinya apa? Orang-orang yang sudah mati tapi dia derajatnya para wali ini masih dikatakan hidup. Masih dikatakan hidup. Karena dia statusnya adalah wali. Nah, ini perbedaannya jelas ya. Maka orang yang menjadi kekasih Allah ini matinya hanya sebatas perpindahan saja, bukan mati yang sebenarnya. Beda kata orang yang statusnya orang yang jahat, bodoh, matinya benar-benar mati, bahkan masih hidup pun dikatakan mati, karena tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya. Iku nek wong bodoh, wong jahat. Masyarakat lah ya ora seneng ana wong jahat niku lah. Boyo golek mati lah wis. Sehingga kejahatannya tidak terus-menerus dia lakukan. Karena meresahkan dan seterusnya, itu alasannya. Seperti itu. Wa qala Abu Ali Ar-Rawadabari, unik namanya nggih. Abu Ali Ar-Rawadabari radhiyallahu anhu mata idana fakirun gharibun. Ngendika, mata indana fakirun. Ada seorang fakir yang mati di sanding saya. Dia gharib. Orang yang ngumboro. Orang aneh lah. Faghasal tuhu wasolena alaihi. Kemudian aku memandikannya, kemudian mensolatinya, wa wadatu fi lahdihi, kemudian saya menguburkannya. Fakashaftu temuli buka ingsun anu wajihi. Nggih nang lahdun niku lubang kuburnya, kemudian dibuka wajahnya. Liyusbahu aturabu. Liyusbahu aturab. Agar apa? Wajahnya ini nanti bisa nempel ke tanah. Kan seperti itu, orang mati kan wajahnya ditempelkan ke tanah. Akan menyatu ke tanah. Fafataha ainaihi. Kayak lebar dibuka ngoten niku,
fa fatah ainaihi mripate melek. Mripate ki melek. Cara dhewe lak kaget to ya. Wong jenenge mati kan diremke kan merem. Iki dibuka ngono sebenarnya melek. Waqala ya Aba Ali. Terus bicara dia. Yang sudah mati itu bicara, ya Aba Ali. Atadulluni atadalluni baina yadai man dulluni. Yang artinya adalah apakah ada yang merendahkan diriku di antara atau di hadapan orang yang merendahkan diriku. Apa ana sing ngasorke aku nggih? Fakultu ya Sayyidi. Kemudian Abu Wali tadi nggih mengatakan ya Sayyidi. Ahyahu ba'da mautin. Utai uripe wong fakir iku mau ba'da mautin. Isa wis mati. Kehidupannya ini ternyata hakikatnya setelah matinya. Qala ana hayyun. Kemudian si mayat tadi itu ngomong ana hayyun, aku cek urip, saya masih hidup. Wa kullun muhibbun lillahi hayyun. Karena apa? Setiap sesuatu yang dia sukai lillahi karena hanya Allah, maka hayyun. Sebenarnya dia masih hidup. Sebenarnya dia masih dalam keadaan hidup. Tadi sesuatu ya, yang dicintai lillahi hanya karena Allah mencintainya itu hayyun. Nah, ini penting. Jadi apa-apa yang kita miliki ini harus didasari dengan cinta kepada Allah. Bojo, anak, iku dhewe ya kudu nang atine iku krana Gusti Allah. Aku le tresno karo bojo iki ora krana kok secara fisiknya, karena apa-apanya bukan. Lillahi ta'ala. Cinta terhadap Allah. Ini beda. Jadi wong lanang seneng karo wong wadon iku harus dengan dasar lillah. Karena Allah. Kita cinta kepada anak-anak ya karena Allah. Karena Allah. Aku senang karena Allah. Hajan la ang soronnaka ghadan. Yakti nulungi temenan ingsun marang sira hotan marang dina sesuk bijahi kelawan pangkat ingsun lah. Oh, aja kuwatir tak tulungi. Sampeyan sing cek urip nang donya muku tak tulungi dengan derajat pangkatku. Nah, seperti itu. Yaru badari. Kata fi Tuhfatul Akhwan. Ini dikutip dalam kitab Tuhfatul Akhwan. Di Syekh Ahmad Al-Fathani, karangan Imam Ahmad Al-Fathani. Ini kisah nyata bahwa orang yang menjadi aulia illah, derajat kewalian sudah tinggi, maka sebenarnya dia tidak mati, hanya intikal, perpindahan dari alam satu ke alam yang lain. Waqala alaihi salam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ni'mal mautu, nikmah iku sak bagus-baguse apa al mautu mati, rahatul mukmini, utawi ngasone wong mukmin. Sebaik-baiknya kematian adalah istirahatnya orang mukmin. Ini riwayat Imam Ahmad wal Baihaqi dari Sayyidati Aisyah. Jadi ada juga dikatakan mautul fuj'ah rahatun lil mu'min. Mati yang ngeget itu apa? Mati yang ujuk-ujuk. Mati yang sekonyong-konyong mati, tidak ada sebab apapun sebelumnya. Oh ya sehat, ngerti-ngerti kok. Mungkur suka majil yo mati, lak yo kaget toh.
Wong do kaget. Iki fuj'ah. Oke. Bukan karena sakit, bukan karena apa-apa. Merupakan rohalil mukmin. Istirahatnya orang mukmin. Ngepenakne wong mukmin lah. Ngepenake wong mukmin. Wa akhadahu asfunil fajir. Lan uta tatrapane bendu iku asfun. Uta tatrapan iku asfun. Asfun artinya bendu. Lil fajri kate wong kang lacut atau wong sing jahat. Jadi mati yang tanpa sebab, mati ngeget merupakan menjadikan enaknya orang yang mukmin, orang mukmin. Karena orang mukmin ini dalam keadaan kan beribadah terus. Nah, makanya ketika dia itu mati, dicatat dalam keadaan beribadah, maka kan rohah. Ya ini yang dinamakan mati yang husnul khotimah. Karena dalam posisi ataupun keadaan yang dia terus beribadah, masih memegang keimanannya. Sementara wa'adu asfulil fajir, kalau orang fajir, orang yang jahat, orang yang tidak ibadah, maka ini menjadi bendu, menjadi siksaan baginya. Kalau kadang kula mikir, kadang-kadang mikir, ana wong apik nggih. Wong apik. Niki kan berarti dia hidup untuk menjemput kenikmatan, yaitu berupa surganya Allah. Tapi nek ana wong jahat, dhek uripe lho. Terus kadang-kadang nang donya kosong jahat. Kok mengko mati lho menjemput neraka. Kata perlu dipikir meneh bayi niku. Bayi niku lair ora salah ra apa bayi. Tapi tergantung orang tuanya kan, bayi itu siapa orang tuanya. Nek bayi kok wong tuane muslim, ya ada harapan cerah. Harapan cerah nantinya. Tapi ketika bayi, kemudian orang tuanya non muslim, ini kan dia dihidupkan, tapi nantinya akan dimasukkan ke neraka. Hidupnya untuk menjemput neraka. Kan melas kadang-kadang itu. Gede no karuan akil balik. Tapi kudu dhewe niku mikir bayi-bayi sing cilik-cilik urung balik, bocah cilik-cilik. Justru malah harusnya dhewe niku welas ketika orang tuanya non muslim yang tidak seiman. Karena tiket nikmat akhirat atau surga kan ya iman Islam terhadap Allah, iman Islamnya. Ketika tidak mempunyai itu ya sudah, kan seperti itu. Maka iman Islam inilah nikmat yang tertinggi. Tidak ada tandingannya, karena dengan iman ya tentunya kita punya tiket, kita punya harapan cerah untuk nantinya kita menikmati surganya Allah, karena kita punya iman. Wis duwe tiket, ibaratnya nerek nonton bal, nek di tiket lah rada keri ra masalah, bakale mlebu wis ana tikete kok. Kan seperti itu. Tapi rek mangkat gasik, orang di tiket dia tetap ora iso mlebu. Artinya apa? Tidak bisa menikmati. Nah, ini iman pentingnya di situ itu. Pertahankan iman karena itu menjadi tiket kenikmatan nantinya. Para sahabat yang saya muliakan, dawuh malih Kanjeng Nabi wa qala alaihi salatu wassalam,
Mautul ulama dzulmah. Mautul ulama itu matine ulama iku dzulmatun peteng. Jadi matinya orang ulama, orang alim itu peteng. Wa fil lafdhihi dzulmatun. Apalagi para nabi nggih. Kanjeng Nabi niku nalika sedo kan hari Isnin. Hari Senin niku Senin waktu duha. Senin pagi jam 9 setengah 10 lah. Itu sedone Kanjeng Nabi. Itu sebelumnya cerah langit. Tapi setelah sakaratul maut Nabi ini, Nabi jelas-jelas sudah dinyatakan sedo, ini langit petang, mendung, melu susah melu nangis. Karena memang mautul alim, mautul alam kan, matinya orang alim adalah matinya alam semesta. Petang. Makanya mautul ulama dzulmah. Secara zahir bisa juga kita lihat secara maknawi jelas orang alim yang membawa ilmunya Allah kok meninggal, maka ilmunya pun kan ikut tiada, kan ngono. Jasadnya mati, ngelmunya yang melu digawa mati, maka menjadi peteng karena ulama itu adalah nurun, merupakan cahaya padang kanggo masyarakat. Nek wis mati kan berarti dadi akhirnya peteng. Ibaratnya lampunya ya wis mati kok. Itu yang dikatakan dzulmah. Lampunya wis mati. Orang alim sudah meninggal. Seperti itu. Nah. Fitini. Terlebih dzulmah itu fitini dalam agamanya. Dalam agamanya. Dalam agamanya. Wa qala alaihi salam, idza mata ibnu adama ing qata amaluh. Ini hadis yang sudah sangat terkenal. Kapan manusia ini mati, ibnu Adam manusia maksudnya, maka terputuslah segala amalnya. Artinya faedah amalnya ini sudah terputus. Illa min salasin, kecuali 3 orang. 3 orang. Fa inna sawabuha layang kotiu. Orang 3 ini meskipun sudah mati, maka pahalanya tidak akan terputus. Bal huwa daimun. Justru akan langgeng. Mutasilun naf'i dan terus menerus kemanfaatannya. Itu yang dimaksud illa min salasin. Jadi semua amal manusia ketika sudah meninggal terputus kecuali 3 orang. Ini akan terus amalnya. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah. Kita mati, meninggalkan sodakoh jariyah, maka terus akan mengalirlah pahalanya sodakoh kita ini, sodakoh jariyah. Mutasil akan berkesinambungan. Misalnya wakaf, orang yang wakaf ini mulia karena dia terus beramal. Asal perkara ataupun sesuatu yang diwakafkan ini dimanfaatkan orang lain, maka akan terus menjadi pundi-pundi pahala, pundi-pundi amal baiknya. Orang wakaf musola, tempat untuk musola. Ketika musola masih ditempati untuk ibadah masyarakat, maka terus akan mengalirlah pahala wakafnya. Ini kan hebat. Makanya sebenarnya memang harta yang kita miliki ini hakikatnya harta yang diberikan oleh orang lain kepada orang lain. Tak baleni nggih. Bondone dhewe niku sing hakiki, harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang kita berikan kepada orang lain. Bukan yang harta yang kita pergunakan untuk diri sendiri.
Karena dengan kita memberikan orang lain, entah itu zakat, sedekah, wakaf ataupun yang lain, nah, inilah yang nantinya akan kita bawa ke akhirat. Ini yang nantinya akan menjadikan amal solih, amal pahala. Makanya kan hakikat harta kita adalah yang kita berikan, bukan yang kita pergunakan. Eling itu niki ya kira-kira yo enteng ya kok. Ngamal niku enteng ya. Karena hakikatnya sing ngoten niku. Pertama, yang tidak terputus adalah sedekah jariyah. Au ilmin yung tafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang di alam manfaat. Ilmu yang diambil kemanfaatannya. Kata alimin, seperti hanya menjadi guru taklim, mulang, watasnifin, dan mengarang kitab, mengarang makalah apapun yang sekiranya manfaat. Ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ilmu yang dimilikinya dan diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain. Dan ini tidak akan habis, justru malah bertambah. Mila Sayyidina Ali niku ngendikane nek kok di bondo diwehne susip sontek kelong, paling mboten kelong. Tapi nek awak dhewe ndek ilmu kok diweh-wehke iki malah tambah. Ini bedanya harta dengan ilmu. Bedanya seperti itu. Ilmu kita berikan justru malah semakin bertambah karena kita otomatis akan mengingat. Kita mengingat, mengulang-ulang apa yang kita kuasai dalam ilmunya tersebut. Kan berarti akan bertambah. Kalau harta kan beda. Diwehke ya kelong diwehke kok. Secara dohir kan seperti itu, pasti kelongin ya, secara dohir. Tapi secara maknawi kan malah jadi pundi-pundi amal kebaikan, kan seperti itu. Awalatin solihin yang nomor 3, anak yang solih atau solihah. Muslimin yata'ulah, anak soleh berarti orang Islam, anak muslim, anak Islam yang mau dan mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Li'annahu as-sababu fi wujudihi. Karena manusia ini ada sebab wujudnya anak. Ketika wujudnya anak ini anak yang baik, yang solih, nah inilah yang nanti akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan orang tuanya di akhirat. Ada satu kisah bahwa di akhirat ini ada orang yang amalnya biasa-biasa, tapi dia punya anak solih yang ditinggalkannya. Ngamali biasa, orang unjuk-unjuk lah, tapi mempunyai beberapa anak yang memang ahli ilmu, ahli ibadah, anak solih lah. Dia diuntungkan dengan anak soleh tersebut. Amal-amalnya akan semakin bertambah. Karena saya pernah mengatakan bahwa amalul walad, amal walid. Perilaku ataupun amal anak ini menjadi amal orang tua juga. Seperti itu. Artinya kita punya hak nantinya mendapatkan amal baiknya anak. Karena kita sebagai orang tua, tentu kan seperti itu. Nah, bahkan orang tua yang tidak ahli surga sekalipun, ahli neraka, bisa nantinya menjadi ahli surga. Berkat apa? Anak solih. Kan ada kisah yang masyhur itu. Ada anak yang ahli surga. Wong tuane ahli neraka. Lebogene neraka karo malaikat. Dawuh Gusti Allah kan ngoten. Lah anak itu tadi tanya kepada malaikat, malaikat, bapak ibu kula teng pundi?
Orang mikir bapak ibumu nang kono nang neraka, awakmu nang swarga, tak terke ayo. Iki dawuhe Gusti Allah. Wah, mboten. Kula mboten badhe mlebet swarga nek mboten kali bapak ibu. Ringkas cerita akhirnya malaikat tanya kepada Allah, "Pripun niku Gusti? Jika anak mboten purun mlebu swarga, kok tose ajeng nek kok malah pengen nyusul wong tuane mau di neraka." Wah, aja ngono. Sing ngene malaikat, api-apian. Bapakne ibune wae dintaske saka neraka, lebokke bareng karo anake nang swarga. Subhanallah. Ini berkat anak soleh. Sing jatahe neraka mergo anake iku ahli ibadah, anak yang solih, ahli surga, sehingga akhirnya orang tuanya pun diikutkan masuk surga. Inilah yang dinamakan syafaat anak terhadap orang tua, dan itu nyata. Itu nyata. Oh, di anak niku ya bisa dadi bejone, bisa dadi nolongsone ya. Nek diopeni sing tenanan, dididik sing apik nggih. Ya dadi bejone awak dhewe selaku wong tuwa. Tapi nek ora bejone mergo dhewe tidak memperhatikan, sehingga anak menjadi anak yang tidak baik. Ini kan malah menjadi beban kita. Beban nang donya, beban nang alam barzah, nanti beban di akhirat. Kan wis repot. Kan ai sapa to beling temenane sapa kok ngene dan seterusnya. Kan sing melu isin wong tuane. Kayak nang donya wis kadang kewirangan. Tapi coba ketika anaknya sholih, ahli ibadah, pinter, ya kan? Wah, anak sapa to kae kok pinter temen. Anak sapa kok punya prestasi. Ikut bangga orang tuanya. Ikut bangga. Oh, anak kae akan terangkat derajatnya berkat anak. Dan ini terus terangkatnya bukan hanya ketika di dunia, tapi nanti ketika di akhirat. Inilah pentingnya yang dikatakan akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kamu sekalian dengan ilmu, dengan akhlak. Karena dengan kita memuliakan anak, dalam arti berarti mendidik yang sebaik-baiknya, maka kita juga akan ikut mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang saya muliakan, wa qala alaihi salatu wassalam udhkuru hadimul alladat. Ingatlah kamu sekalian, ingat hadimal ladati, perkara kang ngrubuhaken marang ladat, marang enak. Ingatlah kamu sekalian terhadap perkara-perkara yang bisa meruntuhkan kenikmatan-kenikmatan. Qalu, sahabat padha matur, ya Rasulullah, wa ma hadimul ladat alladah. Napa niku sing ndadosaken ngrubuhke ladat niku napa? Qala Nabi al-mautu, al-mautu, al-mautu. Alasan. Nabi mengulang 3 kali lafaz al-mautu, al-mautu, al-mautu. Sing ngrubuhke ladat iku ya mati. Enak. Iku nek ijek urip, dhewe iso ngrasake enak nek ijek urip. Mati ya ora iso enak kok pripun. Nggih. Wong gek lara kadang wis ra enak kok penes mati nggih. Kapan lara lah ya pahit. Iki biasane mangan buah iki rasane seger enak. Iki kok ora ya rasane pahit, jelek dan seterusnya. Iki mergo lara. Ijek urip diparingi lara men kadang-kadang dhewe ora iso merasakan nikmat. Apalagi ketika sudah mati kan sudah terputus kenikmatannya. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wasalam kun fid dunya ka'annaka gharibun au ghabirun au ghabiru sabilin. Saya singkat nggih. Jadilah kamu di dunia ini seperti
orang yang mengumbara, berkelana, abal abiru sabilin, justru orang yang melewati jalan saja, orang yang melewati jalan, melaku, horibun kan berarti wong sing ngumbara kan ya laku paling singgah sebentar, kemudian jalan lagi, ya, mencari jati diri ataupun sesuatu. Ya hanya lewat wabiru sabirin, hanya melewati jalan. Artinya apa? Di dunia ini kita ya gawe sing nyantai mawon, pancen kaya wong liwat kok. Cara wong biyen ngarani ming kaya mampir ngombe lah ya ngoten niku. Mampir niku tak yo sedelo mosok mampir kok. Sawen-wen, mampir sebatas mampir lah. Melepas lelah, dahaga, lapar. Nek wis kuat ya mangkat meneh jalan lagi kan seperti itu. Itu horibun namanya. Makanya hidup di dunia ya sebatas. Sak cukupe mawon. Sak cukupe. Cuman kita pilih. Ya tinggal kita pilih. Pilihannya seperti apa. Kok pancen dhewe niku dititahake dadi wong sugih? Ya, kekayaan kita inilah yang kita manfaatkan. Yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Kok dibalik dhewe niku pancen dijatah wong sing ora sugih, fakir. Ya wis diterima-terimake pancen jatahe fakir. Disabar-sabarke, diikhlas-ikhlaske kan seperti itu. Artinya ya wis lah. Delok jatahe dhewe-dhewe ngoten mawon. Jatahe sugih ya kaya apa to apike dadi wong sugih kan ngoten. Jatahe wong fakir ya kaya apa to nek sebaiknya menjadi orang yang fakir itu seperti apa? Tuntunan ibadah, tuntunan agamanya seperti apa? Ya kita jalani seperti itu kan enak. Tapi nek wong sugih kok ora sesuai karo kesugihane kan malah menjadi ladat di dunianya dan di akhiratnya nantinya seperti itu. Bukan berarti kita jauh ora oleh usaha ikhtiar sing temenanan untuk hidup kita nggih mboten nggih. Kita wajib ikhtiar semampu kita kan seperti itu. Tapi tawakal jangan kita tinggalkan. Kita iringi dengan tawakal. Wis dhewe ikhtiar sing maksimal, tawakal pasrah, nggih pun ketika mang jatahnya semono pun semoten niku kita jalani. Jatahe panjen sugih ya sugih, kita manfaatkan kan seperti itu. Itu yang dimaksud atau dikersaki Kanjeng Nabi kun ghoriban. Kun ghoriban. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu dari ahli kubur. Dewe niku nganggep dadi ahli kubur berarti wis dianggap wis mati ngono wae. Istamarra sairon nggih. Netepno sira marang wong kang lumaku. Wa'udda nafsaka minal amwat. Hitunglah diri kita sendiri golongan orang-orang yang sudah meninggal. Meninggal. Artinya kan ingat mati itu adalah ibadah. Jadi dzikrul maut ibadatun. Mengingat kematian merupakan ibadah. Karena dengan mengingat mati tentunya kita akan lebih mawas diri terhadap hal-hal yang sekiranya menjadikan dosa. Dan tentunya akan menambah terus amal-amal kebaikan kita. Itu yang menjadi inti daripada dzikrul maut. Wa qala alaihi salatu wasallam idza mata al alim bakat alaihi ahli samawat wal ard. Orang alim ketika meninggal ini semua ahli langit ahli bumi menangis. Menangis. Ai ghairu adamiyin, tapi yang menangis selain daripada manusia. Nek wong urung karuan nangis, ora kenal katanya ora nangis nggih. Ana wong alim meninggal niku urung karuan nangis nek menungso. Tapi sebenarnya ahli samawat, ahli ard selain daripada manusia.
entah itu jin, entah itu malaikat, nggih. Semua tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ini menangis. Sab'ina yauman. Selama berapa? 70 hari. Menangis selama 70 hari. Ini. Wa qala alaihi salatu wasallam man lam yahzan limautil alim bahwa munafikun. Barang siapa yang tidak susah akan kematian orang yang alim, maka dia adalah orang yang munafik. Ora podo jero karo jabane munafik. Jadi kita mestinya harus ikut susah. Manakala ada orang alim yang meninggal. Karena ilmunya, kebaikannya pun juga akan ikut terkubur, ikut meninggal. Oh. Kurang sedikit nih, tak rampung ini. Man lam yahzan limautil alim fa munafikun. Munafikun Nabi mengulang 3 kali, qala salah samarah 3 kali. Wa qala alaihi salatu wasallam idza matal mayyitu taqulul malaikatu. Kapan ketika ada orang meninggal, maka malaikat berucap, mengatakan, artinya bicara satu sama yang lain, ba'duhum li ba'din, bicara. Malaikat siapa? Alladzina yamsuna, orang atau malaikat yang berjalan. Orang malaikat itu kan ada yang menetap satu tempat, ada yang memang kesana kemari jalan, tergantung tugasnya masing-masing. Yamsuna amal jenazah. Malaikat yang berjalan mengikuti jenazah. Oke. Ini susah dan menangis. Ma qaddama wa yaqulu anasu ma khallafa. Ma ing perkara qaddama kang wis dingin, atau bahasane kang wis nglakoni amal-amal yang sudah dilakukannya. Wa yaqulu anasu ma khallafa. Lan ngucap sapa nasu menungso ma ing perkara khalafa kang den tinggal. Sementara ya, kalau manusia ini nanti membicarakan tentang apa yang ditinggalkan mayit. Niki. Nek malaikat niki omong-omongan sesama malaikat tentang apa? Tentang perkara-perkara amal yang telah dilakukan si mayit, okay. Iki piye iki rembugan. Mayit apik apa elek iki kok ngene iki. Iki apik ngene. Itu malaikat, nggih. Amal-amal yang sebelumnya. Tapi nek wong niku lak mboten. Ana mati niki sing dirembuk ora kok mbiyen ngene mboten. Iki dia opo? Bojone iki selek ngepeni sapa mongko. Bojone iki mau isih luwes iki cek enom dan seterusnya. Anake, bondone dan seterusnya. Lah ini sing domongke. Wa yaqulu anasu ma khalafa. Sementara manusia, orang-orang ini membicarakan tentang apa yang ditinggalkan si mayit. Ma taroka. Baik warisannya tentunya. Nah, malaikat kan buatan katanya nang warisane mayit, ya amal-amalnya lah. Nah ini, maka kesimpulanipun nggih niki ora kok berarti dikrul mau yo dhewe bab sing nyusahake niku mboten, justru malah dhewe niku mestine harus merasa bersyukur lah. Merasa bersyukur kita dijadikan orang mukmin, orang yang beriman dan tentunya bertakwa, dan ini menjadikan satu modal besar bagi kita untuk nanti kita sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Yang mesti harus kita pikirkan ya seperti apa kita akan bisa meningkatkan
iman Islam kita, ketawaan kita. Karena kan sebaik-baik orang yang harus terus meningkatkan introspeksi untuk hal-hal yang sudah dijalankan, tapi kita menatap ke depan untuk hal-hal yang lain yang akan lebih baik, meningkatkan ibadahnya dan apa-apa yang sekiranya bisa menjadikan amal ibadah, amal pahala. Makanya sekali lagi, satu, berbangga diri, syukur alhamdulillah, kita tadi wong Islam, wong sing taat. Tapi dalam sisi yang lain, dewi mestinya ya mawas diri, introspeksi dengan hal yang memang kurang baik kita lakukan. Inilah kepentingannya dzikrul maut dalam bab yang kita pelajari untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.